Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara webinar Inteligo pada malam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Arsana, bisa dipanggil Nanda. Saya yang akan menjadi moderator pada malam kali ini. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan tetap semangat. Karena saya tahu banget, mungkin tadi siang teman-teman sibuk banget ya, terus kegiatannya padat banget, tapi nggak apa-apa. Saya terima kasih banget teman-teman udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam kali ini. Karena webinar pada malam ini sangat spesial sekali, karena akan membahas tentang skripsi yang bertemakan tentang data science, dan tentunya juga dengan pembicara yang sangat hebat di bidangnya, yaitu di bidang data science. Nah, pembicara kita hari ini yaitu Kak Pami. Halo Kak Pami. Oke, halo Kak Nanda, halo teman-teman semua. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah nih, walaupun padat ya, seperti yang dibilang tadi, tapi kita harus selalu semangat nih. Oke. Mungkin bisa next, Kak. Oke. Sebelum tahu lebih lanjut tentang Kak Pami, saya mau kasih tahu dulu tertib webinar pada malam kali ini, yaitu peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan latar belakang. Kemudian peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, peserta juga wajib mematikan mikrofon selama webinar. Kemudian setelah sesi tanya, kemudian untuk peserta yang ingin bertanya silakan dengan format nama, asal kampus atau instansi, dan pertanyaan. Oke, dan juga teman-teman silakan nanti aktif ya dalam webinar kita hari ini, karena kita ada door prize untuk teman-teman yang aktif. Oke, dan bisa juga share di Instagram buat story dan bisa tag ke IG inteligo.id dan nanti mungkin bakal di-repost oleh adminnya. Oke, bisa next, Kak. Oke nih, yang saya katakan tadi ya, pembicara kita pada malam ini sangat berbakat ya di bidangnya, yaitu di data science. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu ataupun ada yang kenal, yaitu Kak Muhammad Fahmi. Jadi Kak Muhammad Fahmi ini adalah founder dari Inteligo itu sendiri. Nah, kemudian selain menjadi founder, Kak Fahmi juga menjadi freelance data science, kemudian juga pernah menjadi lead data science at kebunpintar.id, kemudian juga pernah menjadi data scientist di PT Bank Mandiri, juga menjadi student ambassador BISAI sebagai pemateri, sebagai speaker ya Kak ya, dan juga pernah menjadi data scientist di Telkom Bandung gitu. Kak Mami, halo Kak Mami. Iya, halo Kak Nanda. Halo Kak, selain kesibukan menjadi founder, sekarang kesibukannya apa Kak? Kesibukannya menyibukkan diri aja nih. Menyibukkan diri setelah beberapa kali mungkin ya menyicipin data scientist, mungkin kesibukannya prioritas utama mungkin di Inteligo. Lalu tetap fokusnya tetap di data scientist nih. Mungkin nanti sharing sama teman-teman nih. Gitu. Oke, ternyata Kak Fahmi udah lebih kurang 2 tahun ya di dunia data science. Yes, benar banget. Wah, sangat inspirasi sekali nih teman-teman bicara kita hari ini. Oke, mungkin Kak Fahmi, waktu dan tempat saya persilakan Kak. Oke, teman-teman. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin ada yang dari Sabang sampai Merauke, kita sama-sama di sini sharing session ya. Saya nggak menggurui teman-teman ataupun yang lainnya. Kita adalah sharing session. Jadi kalau yang bisa on cam silakan aja nih, biar kita ngelihat nih wajah teman-teman yang mau skripsian ini gimana sih gitu ya. Ada mungkin yang murung ataupun yang gimana gitu. Nanti yang on cam yang aktif nanti mendapatkan saldo UAI, saldo GoPay atau Dana ya.
Nanti di akhir kita memilih teman-teman yang aktif gitu. Oke, seperti yang dibilang Kak Nana tadi ke saya beberapa kali di data scientist, di data science, data analis, nah itu sangat berhubungan banget dengan diri saya saat ini, baik itu di Inteligo. Kalau teman-teman nanti yang ngikuti bootcamp ataupun yang lainnya, pasti nanti ketemu saya sebagai mentor, dan juga ketemu Kak Nanda. Kak Nanda itu juga data scientist ya, jadi bukan staff atau apa, jadi Kak Nanda itu adalah data scientist juga gitu. Oke, nanti yang kepo untuk teman-teman, saya nggak mencantumkan nama atau nomor HP ya teman-teman. Karena kita base-nya itu di LinkedIn. Silahkan nanti dipantengin aja LinkedIn saya, kita terkoneksi di sana. Saya juga sering seputar data science ataupun yang lainnya, kita nanti terkoneksi ke sana juga. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi pada malam hari ini. Oke, sudah kenal dengan data science? Apa sih itu ya? Data science. Sebenarnya data itu kita udah sangat tahu ya, sebuah kumpulan fakta gitu ya. Jadi yang bukan fakta ya nggak data, ya bukan gitu juga gitu. Secara teorinya data itu adalah fakta. Fakta-fakta secara historis gitu ya. Kalau data yang di kemudian tahun atau di tahun ke depan itu bukan data ya teman-teman. Belum ada data yang bisa memprediksi masa depan gitu, kecuali yang di data science. Nah, kalau teman-teman ada yang udah mengikutin atau sudah berkecimpung di dunia data science nih, boleh sering-sering di chat nih. Data science itu sebenarnya apa sih? Makhluk apa? Kemudian gimana bentuknya gitu. Saya pengen tahu nih dari sudut pandang teman-teman. Boleh di drop di kolom chat aja. Nanti kalau ada yang sedikit unik jawaban nanti akan saya panggil nih, kita on mic bareng nih. Oke. Jangan malu-malu ya teman-teman, kita santai aja di sini. Oke, ada yang berani menjawab data science itu adalah apa? Sebuah makhlukkah, makanankah, tempatkah, atau apa nih data science nih? Ada yang berani? Ya boleh tuh teman-teman, silakan jawab di kolom chat atau mungkin on mic boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Yang mau on mic dipersilakan aja, nanti di raise hand dulu. Data scientist sebuah bidang ilmu yang membahas mengenai data. Ya benar. Nggak mungkin data science itu yang membahas tentang desain gitu, enggak. Jadi secara teori ya seperti itu teman-teman. Ini dari Kak Aditya nih, FTI. Wah ini fakultas apa nih ya? Fakultas Teknologi Teknik Informatika atau Teknologi Informasi atau... Informasi, Pak. Oh ya nih. Halo Mas Aditya. Halo, malam, Pak. Malam. Boleh kenalin dulu Mas? Ya, nama saya Aditya, Pak. Saya juga mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Pak. Oke, dari Iya. kampus mana nih? Dari Universitas Budi Luhur, Pak. Oh, siap, siap, siap. Nah, menurut Mas Aditya tadi, kira-kira data science itu seperti apa sih, Mas? Ya, itu Pak, data science itu sebuah bidang ilmu, Pak, ya, yang mempelajari, memperdalam mengenai data, yang di dalamnya ada algoritma, terus kemudian ada teknik mengenai penggalian data, gitu, Pak. Oke. Bener banget sih, teman-teman. Ya, terima kasih ya, Mas Adit ya. Oke, ini ada yang kedua nih dari, ini manggilnya Kak Sandy atau Mas Sandy nih, Prismana. Kita panggil Kak Sandy aja ya. Data science merupakan keilmuan yang menggunakan data dalam jumlah besar dan algoritma yang rumit. Wow, algoritma yang rumit nih teman-teman. Jangan apa ya? Jangan di awal dibilang rumit dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman udah bilang rumit, teman-teman itu nggak bakalan bisa terjun ke sana gitu ya. Di saat kita di kehidupan deh, wah matematika sulit nih gitu ya. Ya kalau kita bilang sulit dari awal ya itunya sulit gitu. Sebenarnya nggak sulit kok. Algoritma itu kalau dipelajarin ya. Kalau cuma ditontonin doang, dilihat-lihat doang ya itu namanya sulit gitu. Kak Nur Intan, data science adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari data, khususnya data numerik. Nah ini adalah teori yang pernah saya baca nih teman-teman. Jangan-jangan Kak Nur Intan ini googling ini ya. Gitu. Kemudian ini ada dari Kak Vina nih, data science merupakan bidang ilmu yang mengolah data mentah menjadi data yang masak. Waduh, masak ya. Oke, benar sih. Matang mungkin ya. Menjadi data yang berkualitas gitu ya teman-teman.
Oke, terima kasih yang udah menjawab. Kita lanjut aja dulu. Oke, ini teman-teman. Data itu is the new oil. Oil itu apa sih? Minyak ya. Jadi data itu minyak? Bukan. Ini hanya si perumpamaan aja teman-teman. Jangan sampai teman-teman beli minyak, Mas, beli data gitu ya. Enggak, itu beda ya teman-teman. Ini hanya perumpamaan saja. Minyak itu kan dianya bisa di fine atau di ekstrak ya. Lalu di refine lagi, didistribusikan, kemudian nanti mendapatkan value, monetize. Begitu juga data. Data ada banyak nih. Dari data sekunder, primer, ataupun yang lainnya. Nah itu diekstrak tuh. Diekstrak, di refine lagi, didistribusikan lagi, maka mendapatkan suatu monetize di sini. Nah, jadi perumpamaan data is the new oil itu adalah seperti itu. Oke, enggak Google Kak, itu materi ketika mini bootcamp Inteligo tahun 2000. Waduh, ini pengguna lama nih Kak Nurintan ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang kepo dengan bootcamp bisa diikutin nih, bootcamp dari Inteligo. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Ini adalah yang saya makan setiap hari gitu, teman-teman. Teman-teman harus seperti itu juga. Jangan sampai teman-teman nggak paham flow-nya dulu gitu. Flow data science seperti ini. Ini kita muter-muter terus nih, tanpa ada yang putus. Data science di mana? Di tengah-tengah. Computer science, domain, business knowledge, bisnis dasar. Dasar-dasar bisnis itu ada di sini. Matematika dan statistika. Oke. Kak, aku nggak suka matematika, Kak. Ya, harus suka dulu teman-teman. Kenapa? Walaupun di data science nanti kita nggak bermain rumus-rumusan banget, tapi logika kita harus jalan. Itu yang harus dibangun dari sekarang ini. Lalu ada traditional research. Nah, kenapa ini? Kenapa kita data science ini udah modern gitu? Kenapa harus ada tradisional juga? Oke, kenapa? Karena di sini adalah jurnalnya teman-teman. Teman-teman dikasih suatu metode, tapi teman-teman mereferensikan jurnal yang tahun 2020 atau 2017 gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh mengambil jurnal yang referensinya di 2021, 2022, nah mungkin 2022 ya belum ya. Mungkin ini adalah yang terbaru. Metode apa sih yang terbaru gitu? Harus baca jurnal juga. Kak, saya nggak mau ngebaca nih. Nggak usah dibaca teman-teman. Kalau malas ngebaca, kita lihat di kesimpulannya aja. Kalau malas ya, gitu. Kalau teman-teman hobi membaca ya bagus, baca jurnal itu. Lalu di sini ada machine learning-nya, di sini software development. Oke, ini nih. Flow dari data science gitu ya. Mungkin ini boleh dicatat atau di capture, siapa tahu nanti di akhir kita tanya ke teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, AI, tadi data science. Data science belum tamat, makhluk seperti apa, ketemu lagi dengan makhluk AI. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah yang meniru kecerdasan manusia. Paham ya? Sampai di situ paham? AI adalah yang meniru kecerdasan manusia. Jenis-jenisnya ada banyak lagi, bukan mengolah data doang. Machine learning, NLP, expert system, vision, speech, planning, robotik itu adalah bagian dari data science. AI itu adalah bagian dari data science, teman-teman. Bagaimana kita membuat sistem itu cerdas seperti layaknya manusia. Nah, itu adalah data science. Gitu ya. Ini content extraction, klasifikasi. Di sini nih translation, Google Translate ya yang sering dipakai. Ini adalah semua bagian dari data science itu. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini nih. Sebenarnya impact dari data science ini di kehidupan sehari itu apa? Oke. Ada yang berani jawab nggak? Selain yang di layar ini, impact di kehidupan sehari itu apa sih? Di sini ada smartphone, CCTV. CCTV sekarang ini udah canggih, teman-teman. Kenapa canggih? Karena dia bisa mendeteksi sensornya ya. Misalnya ada pergerakan orang yang melihat CCTV ataupun yang lain itu dianya bisa. Sosial media platform, navigasi. Nah, teman-teman kalau tersesat nih, teman-teman milih nanya sama orang dulu atau nanya sama Maps dulu?
Kalau saya ya hanya sama Maps, teman-teman. Kalau jaringan ada gitu ya, itu terkecualikan. Kalau jaringan nggak ada ya tanya sama orang lain yang ada di situ. Itu juga bagian dari data science. E-commerce, teman-teman mungkin kita ke Kak Nurintan nih. Kak Nurintan kalau di e-commerce seringnya mengetikkan apa ini kata kuncinya, misalnya skincare, nah gitu ya. Misalnya Kak Nurintan itu mengetikkan seringnya itu skincare. Pasti di beranda Kak Nurintan itu adalah skincare semua. Itu bagian dari data science, melakukan rekomendasi. YouTube, teman-teman search musik gitu. Berandanya pasti tentang musik semua. Teman-teman suka bola, berandanya tentang bola semua. Itu adalah sistem rekomendasi. Banking finance nih, juga udah bergerak ke arah data science. Tesla nih teman-teman. Tesla, bagaimana Tesla itu bergerak otomatis gitu. Itu bagian dari data juga. Pasti banyak data di situ. Oke. Selanjutnya ada smart home. Smart home itu adalah data science-nya di mana? Ya, teman-teman kenal nggak brand Barbie? Barbie smart home. Lampunya yang LED, yang RGB, itu bisa connect ke smartphone. Kita tinggal bilang, halo Google, nyalakan lampu. Lampunya nyala. Itu ya bagian dari data science, bagian dari AI. Gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang lain nih, boleh di-sharing di drop chat aja ya. Kalau ada kehidupan atau dampak selain yang di sini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, data science teman-teman. Teman-teman di sini outputnya, teman-teman paham, teman-teman mau mengambil skripsi apa nantinya. Mungkin kalau ada yang dari yang lain mungkin bisa belajar ya. Mungkin di bidang-bidang data science ada apa aja. Gitu. Gak hanya sebagai di TI doang teman-teman. Ada di pertanian, finance, consulting, lalu ada software product. Di bidang retail juga ada data science, otomotif, web service, gaming, manufaktur, sama kesehatan. Oke, teman-teman itu harus menentukan bidang teman-teman di mana. Jangan teman-teman itu mengikutin aja. Wah, banyak banget nih teman saya yang ke arah klasifikasi analisis sentimen gitu. Semuanya ke sana, jangan. Bagaimana teman-teman menjurus atau melakukan bidang-bidang ini? Pertanian sangat jarang nih data science dibandingkan teknologi sekarang ini ya. Teman-teman bisa tuh, bagaimana caranya saya mengukur optimal panennya suatu kebun. Nah itu kan nggak ada penelitian nggak banyak penelitian yang seperti itu. Nih di bidang retail nih, teman-teman terjun ke UMKM. UMKM-nya butuh apa nih? Itu. UMKM butuh sebuah branding, tetapi nggak tahu brandingnya mau apa. Teman-teman buat sistem rekomendasi di sana. Gitu. Jangan semuanya ke web service, jangan semuanya ke software gitu. Oke, paham ya sampai di sini. Ini bagian-bagian dari data science, bukan bagian sih, ruang lingkupnya di mana aja. Oke, gitu. Oke, gini teman-teman. Output teman-teman itu, teman-teman harus paham judul skripsi teman-teman. Jangan sampai teman-teman, wah ini ada referensi nih, codingannya udah ada, dikopas-kopas, jangan. Boleh kita ngopas, tapi dengan flow kita sendiri. Jangan sampai kopas mentah dikumpulkan, waduh, gitu kan. Nah, tips mengambilnya, ini pengalaman saya ya. Lagi-lagi ini adalah pengalaman saya. Misalnya nih, ada sebuah judul analisis sentimen vaksin COVID-19 berdasarkan lokasi di Indonesia. Menggunakan metode lexicon base dan juga CNN. Nah, dari yang saya pengalaman, kita harus terdiri dari 3, teman-teman. 3 jenis, bukan 3 jenis ya. 3 variabel di sini. Ada topiknya apa yang teman-teman angkat? Subjeknya apa nih? Kalau tadi topik, ini subjeknya. Kemudian di dalam judul itu harus ada yang namanya metode. Oke.
Teman-teman hanya mau menganalisis sentimen tanpa menyebutkan metode apa. Bingung tuh dosen. Itu jebakan sama teman-teman nanti di waktu sidang. Itu ya. Jadi harus ada terdiri dari 3 variabel mungkin ya. Atau 3 parameter lah kalau bahasa Python-nya. Gitu. Lalu, nah ini nih, tipe machine learning. Supervised learning. Supervised itu apa sih teman-teman? Pembelajaran yang dilakukan menggunakan data fitur independent variable dan data target yang dependent. Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, supervised itu bisa apa aja sih? Nah, ada 2 teman-teman. Ada regression dan juga klasifikasi. Oke, sekarang itu banyak yang diklasifikasi. Teman-teman harus melek. Metode klasifikasi itu nggak hanya 1. Ada banyak teman-teman. Dan juga kalau teman-teman memahami teorinya, teman-teman itu paham, oh decision tree itu ke arah sini. Gitu. Random forest itu untuk metode yang datanya seperti ini. Gitu tuh. Lalu di linear regression ini adalah yang datanya itu hanya di data ini ya teman-teman, data angka regression ini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari supervised learning. Decision tree, random forest, KNN. Teman-teman mungkin paham lah konsep KNN, tapi bagaimana diterapkan di Python-nya, di machine learning-nya bagaimana gitu. Itu harus teman-teman gali. Gitu ya. Lalu ada multi-layer perceptron, SVM nih, support vector machine. Oke, ini adalah tipe yang pertama nih, supervised learning. Tipe yang kedua seperti apa, Kak? Tipe yang kedua adalah unsupervised, simple. Tadi supervised ini ditambahi UN, unsupervised learning. Secara teori, pembelajaran ini yang dilakukan menggunakan data fitur aja, independennya aja, data si X-nya aja. Y-nya nggak ada. Oke. Independen, dia tidak terikat. Dependen itu berdiri atau yang berdiri sendiri gitu ya. Artinya apa? X itu adalah datanya bisa banyak fiturnya, tapi Y-nya itu adalah satu target aja. Oke, ini adalah clustering nih, mengelompokkan data. Contohnya di studi kasus apa Kak? Gitu. Kalau kita mengelompokkan data, contohnya teman-teman ingin tahu segmentasi sebuah pasar UMKM, itu menggunakan ini teman-teman. Kamins itu apa? Secara teori, tetangga yang paling dekat. Bukan ini ya, bukan tetangga di rumah kita ya. Kalau secara Kaminsnya ya kita mencari tetangga yang paling dekat itu siapa aja. Lalu ada yang namanya dimensionality reduction. Ini asing banget nih pasti teman-teman. Ini untuk mengurangi ukuran dimensi data dengan cara mencari fitur yang terbaik. Nah ini nih. Kalau data teman-teman banyak, bisa menggunakan ini nih, dikompres gitu datanya, supaya lebih ringan, kemudian lebih fitur-fiturnya itu lebih spesifik kalau kita menggunakan ini. Oke, itu unsupervised learning. Kemudian kita berbicara workflow. Kalau tadi kan flow secara umum nih. Kalau ini adalah workflow yang biasanya ada di skripsi teman-teman. Saya juga skripsinya ya dulu ada ini. Karena emang ini yang data science punya gitu. Yang pertama apa? Business understanding. Kenapa data science memahami bisnis? Ya emang itu teman-teman. Teman-teman mengolah data tanpa adanya proses bisnis mustahil gitu ya. Teman-teman harus paham bisnisnya dulu. Kita mau ngapain sih gitu? Tujuan kita apa sih? Misalnya nih tujuannya, teman-teman itu pengen mencari karyawan yang paling rajin di bulan Desember misalnya. Oke. Teman-teman pastinya udah dapat business understanding-nya. Setelah teman-teman dapat business understanding, data yang dibutuhkan apa? Gitu. Saat teman-teman udah paham, oh saya pengen mencari
karyawan yang paling rajin di bulan ini gitu. Setelah itu ada, teman-teman pahami data yang dibutuhkan apa aja sih. Oke, data karyawan gitu. Setelah datanya tahu, kita ambil atau kumpulkan gitu ya. Kita lakukan preparation data, cleaning data, pre-processing data itu di sini semua. Setelah data diasumsikan bersih, kita lakukan modeling. Di sini yang paling lama, teman-teman. Modeling data itu yang paling lama, mencari metode yang bagusnya apa untuk data kita. Setelah itu dapat evaluasi. Nah, kenapa setelah evaluasi menuju ke sini lagi? Emang seperti itu. Ini adalah harapan kita, teman-teman. Tapi di lapangan kenyataannya apa? Ini muter-muter terus, teman-teman. Kadang kita udah sampai sini, balik lagi ke sini. Kadang udah sampai evaluasi, balik lagi ke sini. Itu adalah workflow kita gitu. Oke, kita udah membuat modeling data nih pakai decision tree gitu ya. Kita evaluasi akurasinya. Kemudian secara manual kita lakukan prediksi. Ternyata jelek akurasinya. Balik lagi ke sini. Atau balik lagi ke sini. Atau balik lagi ke sini. Terus-terusan seperti itu. Sampai menemukan akurasi yang paling bagus. Endingnya di deployment. Gitu. Saran saya, sebelum teman-teman mendapatkan akurasi yang bagus, teman-teman jangan ke sini dulu. Capek nanti teman-teman. Gitu. Karena setelah deployment akurasinya nggak bagus, balik lagi ke sini. Lebih baik teman-teman menghabiskan waktu di sini dulu tanpa adanya deployment. Baru teman-teman akan mendeploy akurasi yang paling bagus itu di metode apa. Baru dideploy itu. Deploy itu apa Kak? Deploy itu membuat model itu dinikmati secara user interface. Gitu ya. Mungkin ada ya beberapa dosen yang nggak perlu deploy gitu. Tapi biasanya itu ada yang namanya deploy. Oke. Ini adalah bagian dari workflow kita. Ini konsep ini ada di sini nih, Crispy DM. Boleh teman-teman search, maka nanti akan muncul ini. Oke, gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman. Jangan asal mengerjakan tanpa adanya referensi jurnal yang terkait. Nah, gini nih. Teman-teman pengen skripsian, gitu ya. Tapi nggak ada jurnalnya. Sama aja, teman-teman. Penelitian itu apa? Ada yang penelitian baru dan penelitian lanjutan. Penelitian baru ini jarang digunakan oleh mahasiswa. Kenapa? Dia harus membuat metode baru atau masalah dan solusi baru. Sedangkan kalau penelitian lanjutan, dia melanjutkan penelitian yang sudah ada. Tapi yang membedakan apa? Metodenya, datanya, gitu, fitur-fiturnya itu yang membedakan. Jadi teman-teman harus dapat judul nih, teman-teman harus cari jurnalnya dulu. Berapa jurnal Kak? Kalau saya sebanyak-banyaknya teman-teman. Masing-masing materi itu ya harus ada. Materi data ada jurnalnya, materi pre-processing itu ada jurnalnya, materi metode A itu ada jurnalnya, gitu. Yang membandingkan kenapa kita mengangkat metode A gitu. Kita harus mencari jurnal yang tentang metode A juga. Entah dia membandingkan dengan metode ABC yang menang metode A, itu yang bagus teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengambil jurnal yang metode A-nya itu kalah. Ya buat apa teman-teman gunain metode itu kalau akurasinya nggak bagus di jurnal tersebut. Yang teman-teman cari, jurnal yang merekomendasikan metode A itu bagus. Lalu teman-teman kembangin dengan studi kasus teman-teman. Oke, paham ya sampai sini? Jadi stop. Bukan stop kuliah ya, jangan. Kalau stop kuliah berabe itu nanti teman-teman. Stopnya itu jangan asal mengerjakan tanpa adanya referensi. Kak, referensi harus dari jurnal? Enggak. Dari para pakar juga bisa. Dari kakak tingkat bisa. Kakak tingkat punya penelitian A. Dianya belum selesai. Teman-teman lanjutin. Kak, boleh seperti itu? Ya boleh. Tapi teman-teman kembangin. Jangan teman-teman kopas. Gitu ya. Nah gitu tuh untuk yang si referensi jurnal ini.
Oke, Kak, setelah kita tahu kita mau ngapain, datanya didapatkan dari mana, Kak? Gitu. Ada dua data, teman-teman. Data primer dan data sekunder. Oke, primer itu apa? Primer itu yang secara langsung kita kumpulkan, teman-teman. Oke, primer itu yang secara langsung kita kumpulkan. Kalau dianya di data science, berarti itu mengumpulkan data dengan caranya itu adalah scraping data atau crawling data. Oke. Kalau sekunder, dianya itu adalah data dari penelitian sebelumnya. Kebanyakan teman-teman itu pasti ya 50-50 sih. Ada data yang dari sini, ada data yang dari sini. Kalau dari sini teman-teman kumpulkan sendiri, entah baik itu dari wawancara, dari survei, dari teman-teman ambil dari website, itu adalah di sini. Kalau sekunder, dari penelitian sebelumnya, dari dataset yang sudah ada, itu di sini nih. Oke, Kak, kalau saya pengen data sekunder itu didapatkan dari mana nih si data science? Banyak teman-teman, open source-nya banyak. Di Satu Data, di GitHub, di Kaggle, di UC, gitu ya. Banyak teman-teman, di BPS itu juga bisa teman-teman ambil. Yang pastinya harus yang open source. Jangan teman-teman ambil tuh data perusahaan ya diam-diam, jangan gitu. Gitu ya. Itu untuk pengambilan datasetnya nih. Setelah dapat dataset, teman-teman nanti ini nih. Ini kita kesampingan dulu yang pengambilan dataset. Lalu ada pertanyaan lagi teman-teman. Kak, kapan harus mulai menyusun skripsi? Ya saat tingkat akhir teman-teman. Yang saya bilang jawab ya kayak gitu sih. Kalau teman-teman di tingkat 1 udah mulai skripsian ya nggak salah, tapi teman-teman itu nggak banyak referensinya gitu. Tapi yang saya garis bawahi di sini apa? Teman-teman itu jangan yang metodenya itu SKS, sistem kebut semalam. Di situ mau skripsian, di situ teman-teman belajar. Nanti ketinggalan teman-teman. Makanya sekarang udah banyak bootcamp gitu ya. Di Inteliku nanti teman-teman juga harus mengikuti bootcampnya. Karena apa? Kita akan bimbing teman-teman di situ. One-on-one mentoring kita ada gitu. Jadi untuk yang semester 7 itu udah mulai deh teman-teman. Mulai diancang-ancang tuh. Untuk penyusunan. Jangan sampai di semester 8 di pertengahan teman-teman mulai gitu. Ya lama teman-teman. Itu nanti ketinggalan. Gitu ya. Itu harus teman-teman pahamin juga lah kapan harus menyusun skripsinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih 3 pertanyaan yang sering muncul saat sidang, tapi pengalaman saya ya. Mungkin pengalaman yang lain ada yang lebih parah mungkin ya, atau ada yang lebih dosennya baik gitu. Ini dibatasin, ini adalah dosen yang secara umum ya. Kalau dosen yang killer ya gimana? Ya pasti ada tuh si pertanyaannya lagi. Kalau dosen yang baik ya teman-teman apa ya? Dosen baik itu ketika kita sidangnya baik gitu. Dosen yang jahat dia bukan jahat teman-teman, tapi mungkin teman-teman itu kurang maksimal. Nah gitu ya. 3 ini apa ini nih? Mengapa kamu mengambil masalah tersebut? Nah ini nih yang harus digarisbawahi teman-teman. Mengapa teman-teman mengambil masalah itu? Bukankah masalah itu sudah ada di penelitian terdahulu? Benar nih. Ini harus teman-teman pahamin. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman ditanya, teman-teman bingung. Ya cuma ngikut aja Bu, ya ngikut aja Pak. Jangan seperti itu. Mengapa diteliti lagi? Nah teman-teman harus angkat nih, mengapa diteliti lagi? Jawabnya apa? Karena menurut saya di penelitian sebelumnya kurang maksimal si akurasinya gitu. Atau mengapa diteliti lagi? Karena saya akan meneliti dengan metode yang berbeda. Dengan penambahan data yang sekian. Nah gitu tuh. Karena saya melihat di saran jurnalnya atau saran penelitian terdahulunya, itu dikembangkan untuk metode A, B, C, D, maka saya mengambil perkembangan tersebut. Apa yang membedakan? Yaitu teman-teman harus ada yang beda dengan peneliti yang terdahulu. Entah itu beda dari metode, dari tujuan,
Yang penting harus ada yang membedakan, jangan sampai sama tuh judulnya. Oke. Yang kedua apa, Kak? Teknologi yang ada pada penelitian ini apakah dapat dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya? Nah, ini nih. Ini ada di saran teman-teman, kesimpulan dan sarannya teman-teman. Teknologi yang teman-teman bangun ini untuk selanjutnya itu dikembangkan untuk apa lagi, terus teman-teman catat. Supaya apa? Supaya menambah value ke laporan teman-teman. Artinya ada perkembangan yang selanjutnya gitu, supaya teman-teman penelitian itu nggak mati gitu. Oke. Yang ketiga apa? Bagaimana kamu mendapatkan data? Apakah jumlah data yang kamu miliki sudah dapat mewakili tujuan yang kamu ambil? Nah, ini nih. Pertanyaan yang sering muncul ketiga seperti ini nih. Teman-teman harus bisa mengangkat bahwasannya teman-teman mengambil data itu dari platform A gitu. Teman-teman harus jawab nih, apakah jumlah data yang kamu miliki sudah dapat mewakili tujuan yang kamu ambil? Nah, ini nih. Jangan sampai teman-teman mau menganalisis suatu prediksi atau klasifikasi, datanya cuma 100, omong kosong teman-teman. Minimal ya 1000-an lah gitu data. Disesuaikan dengan kasus ya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan itu. Jangan sampai jadi jebakan gitu. Teman-teman penelitiannya mereferensikan ada jurnal yang datanya 1 juta. 1 juta data nih teman-teman referensikan. Tapi di penelitian teman-teman datanya berapa? 1000. Berapa banding berapa tuh? 1/10 teman-teman. Jangan seperti itu. Usahakan seimbang lah. Pak, saya mereferensikan jurnal ini karena ada 1 juta data. Saya menambahkan 10.000 data nih yang saya dapatkan tahun 2021. Artinya di sini ada perkembangan datanya. Nah, di situ tuh yang bagus. Sepengalaman saya gitu ya. Semoga aja saya doain teman-teman tuh dapat dosen yang baik-baik lah. Jangan sampai dapat dosen yang menjatuhkan gitu ya. Nggak ada sih dosen yang menjatuhkan. Pasti itu adalah dari diri kita juga. Kalau kita bagus di saat sidang ya bagus. Kalau kita maksimal ya maksimal. Oke gitu ya. Itu untuk 3 pertanyaan yang sering muncul saat sidang. Oke, cukup nih. Singkat, padat, dan tepat, tapi nggak membuat teman-teman pusing ya. Semoga teman-teman memahamin apa yang saya jelaskan gitu ya. Karena ini adalah sebuah momentum teman-teman ya. Teman-teman ngikut di sini, ada sekian orang ini. Teman-teman artinya niat teman-teman. Niat teman-teman untuk mengambil judul kah, ataupun yang lainnya kah gitu. Kenapa saya nggak terlalu panjang? Karena saya sukanya hanya di sharing aja. Jadi nanti kalau ada yang tanya jawab, ada yang mau on mic, disilahkan aja ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita tanya jawab. Saya persilahkan ke Kak Nanda lagi nih untuk memimpin tanya jawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran Kak? Kedengaran Kak Nanda, aman. Oke. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat dengan format nama, asal kampus atau instansi, dan pertanyaan. Atau kalau misalnya mau on mic, silakan on mic. Dan jangan lupa on cam juga ya. Oke Kak, mungkin selagi nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya punya pertanyaan nih Kak, mewakili teman-teman yang lain juga. Sekarang ini kan lagi ada perdebatan kayak antara machine learning sama deep learning. Nah, sebenarnya itu lebih bagus metode deep learning atau machine learning Kak dalam untuk mengerjakan project script? Oke, kita ini membahas 2 hal yang sama tapi berbeda ya teman-teman. Ada machine learning dan juga deep learning. Sama-sama ada pembelajaran di sana. Yang satunya pembelajaran mesin, yang satunya pembelajaran berbasis deep gitu ya. Kalau teman-teman itu penelitiannya masih berbasis 1 dimensi, bisa pakai machine learning. Oke, kalau teman-temannya berbasis 2 dimensi, image, audio, video processing itu masuknya ke deep learning. Machine learning nggak bakalan mampu mengolah seperti itu. Bedanya apa Kak? Bedanya kalau machine learning fiturnya itu terpisah teman-teman. Kita membuat ekstraksi fitur itu terpisah. Kalau di deep learning dianya satu kesatuan tuh.
gitu. Karena dianya memakai ini ya apa namanya deep neural network ya. Karena dia memakai neural network di sana gitu. Kalau teman-teman intinya sih kalau teman-teman masih satu dimensi, teman-teman pakai machine learning. Kalau teman-teman yang dua dimensi memakainya deep learning. Deep learning ini lebih tinggi ya teman-teman. Lebih tinggi proses komputasinya, lebih tinggi proses apa ya? Proses mentrainingkan datanya itu lebih tinggi. Gitu. Saya pernah mentrainingkan data deep learning itu sampai 10 jam teman-teman dan 10 jam itu gagal. Tuh. Entah di saat saya di tengah-tengah entah ada wifi-nya terputus, nah itu kan menjadi ini. Kalau ngodingnya di Google Colab. Kalau di Jupyter Notebook bisa, tapi dilihat komputasinya teman-teman. Teman-teman punya RAM 8 GB tapi pengen melakukan training data yang lumayan banyak. Panas nanti teman-teman. Sayang laptopnya gitu, lebih baik kita pakai Google Colab. Tapi kalau teman-teman punya server sendiri ya nggak masalah gitu. Itu bagus untuk di deep learning. Gitu sih kan Anda kalau antara machine learning dan juga deep learning ini. Oke, berarti penggunaannya tergantung case-nya masing-masing, Kak, ya? Yes, bener banget. Oke, saya juga mau ingatin kepada teman-teman, silakan bertanya, aktif bertanya, karena bagi teman-teman yang aktif bertanya akan mendapatkan door prize nih dari Inteligo, dan jangan lupa buat story dan tag IG Inteligo gitu. Oke nih Kak, ada pertanyaan nih Kak di room chat dari Mas Aditya. Malam Kak Fahmi, izin bertanya dalam data science sebelum membuat model bagaimana cara menguji data kita valid atau tidak? Apakah ada tools tertentu gitu Kak? Oke teman-teman, terima kasih Kak Aditya. Ada toolsnya. Teman-teman pahami aja Pandas. Di Pandas itu teman-teman bisa mengambil atau mengolah data sebelum diolah, apakah valid atau enggak. Validnya dinilai dari mana? Sepengalaman saya dari outlier. Oke, teman-teman punya data angka. Data angka dari umur nih. Umurnya bervariasi dari umur 10 tahun sampai 20 tahun. Tetapi ada 2-3 data yang umurnya itu di 50 tahun. Nah, itu ada kena di outlier ya teman-teman. Paham ya? Outlier itu adalah pencilan gitu. Artinya data yang tidak variasinya berbeda dengan data yang ininya ya. Si lebih banyaknya gitu. Jadi itu ada yang di outlier ya. Kemudian teman-teman harus mengetes si ininya nih. Si normalisasinya. Gitu. Normalisasi juga harus dilakukan dites juga tuh valid atau enggak. Yang pertama sebenarnya si outlier sih. Outlier itu ya benar-benar harus apa ya namanya? Dilakukan tes dulu. Kalau ada outlier ya dihapus. Gitu tuh. Kemudian yang saya ingat korelasi teman-teman. Teman-teman punya kolom banyak nih. Kolomnya banyak gitu. Teman-teman harus melihat korelasinya yang tinggi yang mana. Artinya kan korelasi itu kan datanya sangat berhubungan banget gitu ya. Nah itu harus teman-teman cari. Satu hal yang saya sarankan, pahami Pandas. Gitu. Pandas itu bukan panda ya teman-teman. Ya emang panda. Ininya panda ya, si ikonnya panda, tapi mungkin dinamai Pandas tuh. Sampai sekarang mungkin saya nggak tahu tuh kenapa Python itu nama-nama hewan semua ya. Anaconda, Python, spider, lalu Pandas. Nah itu mungkin ada filosofinya tersendiri sih. Oke gitu mungkin Kak Aditya. Semoga menjawab. Kalau ada yang didiskusikan. On mic boleh. Kalau nggak bisa on mic dipersilahkan aja di lewat drop chat aja. Oke gitu kan Anda? Oke, gimana Kak Aditya? Apakah sudah mengerti Kak? Oke Atau Kak, ada yang ingin terima kasih Pak. tanyakan? Untuk izin dulu sebelumnya, mohon maaf. Ya, Kan silakan. dalam pengujian data itu apakah kita bisa pakai tools dengan RapidMiner, contohnya Pak untuk membandingkannya gitu Pak? Boleh atau tidak ya? Oke. Kalau dibilang boleh ya boleh gitu. Tapi kenapa kita mencari tools lain kalau di Python itu ada?
Kalau yang saya pahamin ya, yang di Python itu membuat suatu data valid atau enggak, itu menggunakan pandas dan ada beberapa library yang lainnya. Kalau ditanya boleh, ya boleh. Tapi itu adalah trial and error kita juga. Kita try, kalau bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak ada parameter yang bilang enggak boleh nih. Kalau Python ya Python aja gitu, yang enggak ada. Kalau teman-teman bisa mendapatkan akurasi yang lebih bagus dengan menggabungkan beberapa tools ya itu bagus juga. Apalagi kalau hanya mentesnya itu datanya valid atau enggak baru diolah di Python gitu. Tapi yang saya sarankan ya tetap kita harus pakai tools yang sama gitu. Gitu sih Kak Adit, mungkin semoga menjawab sih. Terima kasih, Kak. Oke, makasih kembali Kak Adit. Oke, mungkin dilanjut kayak ya Kak Fahmi. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Sandy dari Institut Teknologi 10 November. Pertanyaannya, Kak Fahmi izin bertanya, nilai plus bagi kakak sendiri dari skripsi kakak itu apa ya? Jika kakak tahu boleh dijelaskan dan untuk gambaran saya ke depannya. Dan juga tips yang baik bagi mahasiswa awal untuk mengerjakan skripsi biar tidak kelabakan itu seperti apa ya Kak? Oke. Oke, terima kasih Kak Sandy, ini bagus banget nih pertanyaannya. Jadi yang pertama saya jawab nilai plus bagi saya dari skripsi yang saya kerjakan. Oke, ini nih. Ini sebenarnya judul saya dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman ini ya, itu ada judul saya dulu. Yang si analisis sentimen. Ini nih. Saya menganalisis sentimen vaksin di awal-awal vaksin itu muncul. Itu nilai plusnya. Gitu ya. Nilai plusnya seperti itu. Nilai plusnya lagi yang kedua, saya menggunakan metode gabungan. Ada unsupervised. Ini lexicon base itu unsupervised, teman-teman. Kemudian saya kolaborasikan dengan CNN. CNN itu apa? Deep learning. Nah, bayangkan tuh. Dari unsupervised ke deep learning, bukan ke machine learning lagi, ke deep learning. Tuh. Yang pastinya di sini saya ada jurnal yang terkait juga. Itu nilai plus juga. Nilai plus yang selanjutnya kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulannya ada dua yang saya angkat. Yang pertama, saya dapat menyimpulkan masyarakat sekarang ini dengan data yang saya punya, sentimen vaksinnya itu seperti apa. Dia melakukan opini tentang vaksin, misalnya di media sosial Twitter, itu seperti apa. Positifkah, negatifkah, atau netral, itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, saya mampu menciptakan model yang paling terbaik dari kombinasi ini. Nah, gitu sih yang bisa saya kasih sharing ke teman-teman sih. Kemudian ini nih, berdasarkan lokasi di Indonesia. Kenapa ada ini? Karena saya membuat visualisasi itu berbentuk maps, teman-teman. Maps jadinya Jawa Tengah, sentimennya itu seperti apa. Jawa Barat seperti apa. Nah, itu tuh. Itu nilai plus juga sih bagi saya. Bisa membuat visualisasi yang seperti ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, mengerjakan skripsinya biar tidak kelabakan. Biar tidak kelabakan, teman-teman harus apa ya? Kalau saya dulu mah dicari dulu jurnal lah sih teman-teman. Kalau tanpa jurnal kita nggak bisa bergerak teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus bagi kapan mengerjakan laporan, kapan mengerjakan program. Jangan digarap laporan terus, programnya nggak jalan-jalan. Gitu. Kalau saya dulu fokusnya di program dulu teman-teman. Sepengalaman saya gitu ya. Program jadi, laporan jadi tuh pasti. Laporan jadi, program nggak bakalan jadi. Bagaimana teman-teman bisa membuat bab 4 tanpa adanya program tuh? Bingung kan? Bagaimana teman-teman bisa membuat kesimpulan tanpa adanya program? Jadi mungkin program itu yang didahulukan dulu. Sepengalaman saya lagi-lagi ya. Nah gitu sih. Kalau nggak kelabakan itu
Kalau di luar teknis ya, tingkat moodnya sih teman-teman. Karena ini kalau ngoding butuh mood yang baik sih kalau saya ya. Saya itu lebih pengalamannya ngoding itu di malam hari aja. Di malam hari misalnya jam-jam berapa ya, jam 2, jam 3, nah itu enak tuh. Dulu misalnya saat di kos-kosan mungkin lagi sepi gitu ya. Nah kita di situ tuh ngoding, hidupin musik klasik kecil aja ya. Nah itu udah nyaman banget tuh kita ngoding. Gitu sih kalau yang bisa saya sharing ke Kak Sandy nih. Mungkin kalau ada yang ditanggapin boleh ditanggapin. Oke gitu kan Anda? Mungkin saya tambahin kayak mungkin dari schedule juga kayak harus dimulai mungkin dari semester 6 gitu, udah tahu mau dosen pembimbingnya siapa, terus topiknya apa gitu. Oke, Kak Sandy gimana Kak? Ada yang ingin ditanyakan lagi Kak atau sudah paham? Mungkin sudah bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Baik Kak. Oke nih ada pertanyaan selanjutnya. Ini 3 in 1 Kak ya. 3 pertanyaan langsung nih. Dari Kak Nur Intan. Oke, dari Universitas Bumi Gora Mataram. Ini pertanyaan pertama Kak. Apakah sistem rekomendasi itu termasuk algoritma machine learning? Gimana Kak? Mau jawab satu-satu dulu atau langsung tiga-tiganya nih Kak? Boleh satu-satu dulu deh. Oke, satu dulu silakan. Oke. Apakah sistem rekomendasi itu masuk algoritma mesin, Kak? Termasuk, Kak, tapi enggak unsupervised. Dia enggak supervised, tapi di unsupervised. Ada juga sistem rekomendasi di supervised, tapi lebih banyaknya itu di unsupervised learning. Jadi termasuk juga. Sistem rekomendasi itu termasuknya di sini nih. Di AI tadi, nah sistem rekomendasi itu masuknya bisa masuk ke sini nih. Unsupervised ini nih. Kemudian selain masuk di sini, masuknya ke content extraction bisa sih. 50-50 sih kalau di content si extraction ini. Yang penting masuknya lebih ke sini nih, unsupervised. Karena kita melakukan rekomendasi antara dua data. Contohnya nih Kak Nurintan tadi. Kak Nurintan datanya itu skincare ya. Skincare, lalu direkomendasikan data skincare juga gitu kan. Itu adalah data-data orang lain juga. Gitu. Contohnya nih, Kak Nanda dan Kak Intan suka men-searching di Shopee itu skincare. Nah, bisa saja Kak Intan mendapat rekomendasi produk yang sering dilihat Kak Nanda. Kak Nanda mendapatkan rekomendasi produk yang sering dilihat Kak Intan gitu ya. Mungkin beda brand atau beda merek skincare-nya, nah gitu tuh. Jadi dianya bermainnya di dua data itu, bukan ada data targetnya. Kalau sistem rekomendasi memakai unsupervised. Kayak gitu sih kalau pertanyaan yang nomor 1. Bisa dilanjutkan Anda. Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Bagaimana cara yang tepat untuk menentukan metode penelitian yang sesuai dengan skripsi? Di mana jenis-jenis metode penelitian itu ada banyak Kak. Nah, gimana tuh Kak? Kan ada deep learning, machine learning, terus ada anak-anaknya lagi tuh Kak. Gimana tuh Kak caranya biar tahu tuh yang mana yang best model atau best metode gitu Kak? Oke. Teman-teman secara workflow, kita dapat memahami teorinya dulu. Decision tree itu seperti apa, random forest itu seperti apa, lalu di SVM itu seperti apa, itu teorinya pasti ada teman-teman. Saya pernah membaca bahwasannya si decision tree itu cocok untuk yang kelasnya itu 2 kelas doang gitu. Teman-teman harus cari yang di situ dulu. Lalu jika datanya angka, itu lebih masuknya kemana gitu. Itu pasti ada teman-teman. Kalau udah seperti itu, teman-teman coba metodenya. 1 metode, 1, 2, 3 metode deh. Teman-teman coba mendapatkan akurasi, bandingin si akurasinya. Nah gitu tuh. Jadi yang bisa saya jawab adalah try and error juga sih.
Kita try, kita coba, kita evaluasi. Yang nggak bagus kita ganti metode. Kita coba, kita evaluasi, nggak bagus. Model dievaluasi, dapat nih. Gitu ya. Model dievaluasi, kemudian dapat. Oke. Bentar-bentar ini saya nge-lag atau enggak ya? Halo kan Anda? Iya, halo Kak. Enggak Kak, Oke. aman. Oke, jadi ini muter-muter terus ini Kak Intan. Jadi kesimpulannya ada yang namanya hyperparameter tuning. Nah, catat ya. Saya sarankan dicatat. Hyperparameter tuning. Mencari akurasi yang paling bagus. Nah, gitu tuh. Hyperparameter tuning sih yang bisa saya kasih kesimpulannya. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Kak Fahmi dari metode sistem pakar dengan metode data mining, manakah yang lebih bagus atau tepat untuk digunakan pada skripsi dengan tema data science? Oke, bentar ini video saya bermasalah nih teman-teman. Iya Kak, off videonya. Oke, nanti deh kita saat dokumentasi. Oke, dari metode sistem pakar dengan metode data mining, manakah yang lebih bagus dan tepat digunakan pada skripsi dengan tema data science? Berhubungan sih, data mining itu kan memahami data ya. Data mining memahami data. Sedangkan sistem pakar itu dari ahli-ahli yang terdahulu. Sama aja gitu. Awalnya teman-teman itu mencari suatu sistem pakar yang teman-teman ambil metodenya. Oke, setelah itu teman-teman data mining. Oke, jadi setelah dapat sistem pakarnya, teman-teman data mining itu adalah memahami data, menganalisis datanya. Jadi itu menurut saya itu adalah salah satu hal yang berkaitan tuh. Kalau yang saya ini ya, kalau sepengalaman saya. Gitu sih kalau untuk Kak Intan ya. Boleh dilanjutkan Anda? Oke, gimana Kak Intan? Apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih Kak Fahmi. Untuk pertanyaan nomor 2 itu berarti trial and error-nya nanti main di akurasi itu ya Kak? Yes, main di akurasi dan hyperparameter tuning Kak Intan. Mau tanya satu lagi, tadi kan ada banyak tuh bidang-bidang yang ada di data science, itu kita cari referensinya bisa dari mana aja ya Kak? Oh, bagusnya. Dari jurnal sih Kak. Bebas sih mau platformnya apa, misalnya kalau sekarang ini jurnal-jurnal itu di Google ini ya, di Google Scholar aja. Kalau yang paling gampang, Google Scholar, cari metodenya, baru dapat dibaca, baru kita angkat gitu sih Kak Intan. Baik, terima kasih Kak Fahmi, sudah jelas. Oke, makasih juga Kak Intan. Baik, terima kasih Kak Intan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Sri. Assalamualaikum, Kak izin bertanya apakah boleh nanti meminta video recordingnya sebagai bahan evaluasi dan belajar untuk kedepannya. Gimana nih Kak? Apakah nanti videonya bakal di-share? Nanti videonya di-share juga ya teman-teman, lewat email yang telah mengisi absen ya, sekalian nanti mengirimkan si sertifikat. Oke nih, buat teman-teman yang belum absen, silakan absen dulu, karena nanti bagi teman-teman yang isi absen, bakal dikasih sertifikat. Oke, gitu Kak Sri. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Faisal nih. Selamat malam Kak, saya Faisal dari Poltek Pos. Nah, ini junior kakak kali Kak ya. Iya. Izin bertanya Kak, apa perbedaan data science dengan database? Oke, data science itu menganalisis data dengan kemampuan sains. Artinya ada kesimpulan di situ kalau database dia hanya menyimpan data di salah satu platform, bisa MySQL, bisa NoSQL, bisa Big Data. Nah, itu adalah database. Database menyimpan, data science mengolah. Itu tuh. Simpelnya seperti itu. Menyimpan dan mengolah. Nah, gitu sih Kak Faisal. Salam kenal Kak Faisal, ini sama-sama satu alma mater gitu ya.
Ya, sama-sama Poltek. Gimana nih Kak Faisal, apakah sudah mengerti Kak atau ada pertanyaan lagi? Baik Kak, terima kasih. Oke, terima Oke. kasih kembali. Oke nih, pertanyaan selanjutnya dari Kak Abdi nih. Malam Kak Fahmi dan Kak Nanda, saya Abdi dari Sistem Komputer 2018. Izin bertanya, jadi kebetulan data yang saya cari itu mengenai data anomali jaringan. Dan data itu bersifat imbalance. Mohon sarannya Kak untuk kasus data saya. Nah, gimana tuh Kak datanya imbalance? Oke, terima kasih Kak Abdi ya. Nah, Iya. gini nih. Kalau kita, apalagi yang anomali, anomali itu suatu datanya itu yang harus dibalance kan. Kalau sentimen juga harus dibalance kan, tapi balance-nya itu harus sesuai dengan secara manual kita. Kalau datanya itu seperti itu, teman-teman harus mencari metode untuk membuat datanya balance. Metodenya apa? Ada dua. Yang satu itu oversampling, yang satu itu undersampling. Oversampling apa? Menyamakan data dengan data yang paling banyak. Misalnya nih 1000 sama 100, artinya kalau oversampling datanya jadi 1000-1000. Kalau undersampling datanya mengikuti data yang paling sedikit. Nah, gitu tuh. Jadi ada proses mengacak data untuk datanya jadi balance. Nah, gitu tuh Kak Abdi ya. Bagus sih tentang si anomali jaringan nih. Jadi sarannya ada metodenya untuk membuat data itu balance. Oke, ternyata data science itu nggak cuma belajar tentang misalnya tentang finance Kak ya. Jadi Nggak. di jaringan juga belajar tentang data science gitu. Yes, bener banget nih. Oke, gimana Kak Abdi? Apakah sudah mengerti Kak atau ada pertanyaan lain? Halo Kak, apakah sudah mengerti? Oke nih Kak, apakah dalam proses over atau under itu termasuk mengubah data ya Kak Fahmi? Bukan mengubah data, tetapi menambah dengan nilai acaknya. Jadi seperti ini nih, misalnya kita punya data 110 gitu ya. Kemudian ada 111, lalu ada 001 gitu. Nah, kita pengen menambah datanya misalnya 10 data. Dari nilai-nilai itu diacak-acak tuh menjadi data yang balance gitu. Intinya bukan mengubah tapi menambah. Gitu sih Kak, kalau sepengalaman saya. Oke, gimana nih Kak Abdi? Apakah ada yang ditanyakan lagi Kak atau sudah mengerti? Oke, thank you ya sama-sama Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Yusdiansyah dari Universitas Sriwijaya nih. Halo Kak, izin bertanya pada bagian parameter evaluasi yang saya gunakan yaitu SSIM, Structural Similarity Index Measure, di mana apabila mendekati 1 menyatakan hasil modelnya baik, tetapi citra predik yang dihasilkan itu mendekati dengan citra asli keluar, lihat pakai kacamata itu tidak ada perbedaan. Itu bagaimana ya Kak? Wah, ini sangat teknis ya Kak ya. Gimana nih Kak Fahmi? Oke, ini saya coba memahami dulu. Ini berarti masuknya ke similarity. Similarity di mana apabila hasilnya mendekati 1 menyatakan hasil modelnya baik, tapi citra prediknya dihasilkan itu mendekati dengan citra asli. Kalau dilihat pakai kacamata itu tidak ada perbedaan, itu bagaimana ya Kak? Gini teman-teman, ada proses yang namanya overfitting. Mungkin ini kalau kasusnya itu machine learning, itu kenaknya di overfitting nih Kak Yusdiansyah. Overfitting itu model dapat mengenali data training tapi nggak dapat mengenali data testing. Oke, itu adalah overfitting. Solusinya adalah try and error juga. Menggunakan beberapa metode lagi. Nah, kayak gitu tuh.
Jadi yang dapat saya simpulkan untuk pertanyaan ini adalah overfitting sih ini Kak. Dianya dapat mengenali data training, tapi nggak dapat mengenali data testing. Jadi nggak ada. Jadi data testing misalnya akurasinya sekian. Lalu di training akurasinya sekian. Tetapi saat dilihat kasat mata itu nggak bagus. Itu adalah overfitting tuh. Solusinya kita bisa mengubah atau melakukan proses kembali si data itu. Entah itu ditambah, entah itu dikurangi, entah itu dianalisa lagi, ada yang diubah-ubah. Seperti itu tuh. Untuk mendapatkan akurasi yang lebih bagus. Gitu sih. Kalau secara overfitting, pengalaman saya ya. Oke, semoga menjawab Kak Yusdiansyah. Oke, gimana nih Kak Yusdiansyah? Apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan lagi Kak? Berarti case-nya Kak Yusdiansyah ini overfitting gitu ya Kak? Maaf Kak, izin bertanya untuk yang data yang kata kakak itu overfitting, untuk pengolahannya itu apakah bisa menggunakan metode konvensional, lalu dimasukkan ke pelatihan menggunakan metode yang saya gunakan? Oke. Jadi ini kenaknya ini kita ini ya menambah data ini ya, data setnya ya, dengan metode konvensional lalu dibuat untuk data set diolah secara programnya gitu. Jawabannya ya bisa Kak. Lagi-lagi apa ya teman-teman? Yang dapat saya bilang semua jalan atau semua cara itu bisa digunain selagi outputnya bagus. Itu adalah data science. Jadi nggak ada yang membuat jika pakai ini bagus gitu, nggak ada. Kalau teman-teman menjurus ke referensi dari jurnal A bagus akurasinya, tapi di saat ditampilkan ke data teman-teman nggak bagus. Nah itu tuh. Jadi ada proses-proses trial and error juga sih Kak Yusdi sih untuk kasus yang ini sih Kak. Gitu sih kalau secara teknis nggak bisa banyak saya jawab karena saya nggak berhubungan langsung ke lapangannya sih gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Yusdi. Oke, mungkin bisa lanjut Kak ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Aditya. Kak, kalau datanya dibikin balance malah jadi manipulasi data, apakah akan berpengaruh pada hasil? Oke, terima kasih Kak Adit. Jadi bukan memanipulasi data. Kalau memanipulasi data itu proses manual. Kalau ini emang dari sistemnya Kak. Apakah akan berpengaruh pada hasil? Berpengaruh, tapi sedikit banget. Metode imbalance data ini hanya bisa dibuat ke dalam metode-metode tertentu aja. Hanya penelitian-penelitian yang tertentu aja. Misalnya, ini. Teman-teman pengen disupervise, lalu menganalisis sentimen. Itu saran saya jangan di-imbalance. Kenapa? Karena dianya ada teks di situ. Bisa saja saat diacak, data-data teksnya itu nggak terlalu bagus. Tapi yang bagus di mana? Di nilai-nilai angka. Nilai angka itu bisa dilakukan imbalance data. Misalnya nih nilai harga gitu ya. Atau nilai jika harganya sekian maka fiturnya ini lalu si targetnya 1 gitu. Nah itu bisa tuh. Kalau datanya angka, kalau datanya teks saya sama sekali nggak merekomendasikan imbalance data. Kalau datanya integer, angka itu bisa. Sepengalaman saya akurasinya nambah tapi paling 1-2% pakai imbalance ini. Dan kalau imbalance datanya itu yang ya 7:3 lah teman-teman. Kalau 6:4 sebenarnya nggak perlu di-imbalance sih karena udah bagus, udah lumayan seimbang. Kalau 7:3 itu yang harus di-imbalance. Gitu sih. Semoga menjawab ke Adit ya.
Oke, gimana nih Kak? Apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan lagi Kak? Kak Aditya? Ya, Kak, izin Kak tanya, kalau misalkan datanya itu sangat kotor, Kak, maksud sangat kotor tuh kan, ya datanya tadi tidak balance tadi. Kalau saya isi populasi, boleh nggak kayak populasi terbanyak saya isikan gitu, Kak, misalkan data-data yang kosong itu, Pak, di bagian cleansing datanya. Oke, terima kasih Kak Adit, ini menarik banget nih. Jadi ada dua cara sebenarnya untuk membuat imbalance data ini. Yang pertama nilai acak, yang kedua itu nilai yang kita tentukan. Kita mau mencari rata-rata, bisa diisikan rata-rata, bisa diisikan max, bisa diisikan min, terserah kita pilih yang mana. Biasanya rata-rata sih yang diisikan ke nilai-nilai yang harus dibalancekan. Bisa juga nilai max, bisa juga nilai min. Itu yang namanya try and error juga. Rata-rata nggak bagus, pindah ke max. Max nggak bagus, pindah ke nilai min. Gitu mulu tuh kalau di data science proses-prosesnya. Gitu sih Kak Adit. Semoga menjawab. Ada yang ditanyain lagi nggak? Enggak, Kak, cukup, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, thank you Kak Adit. Oke nih, buat teman-teman yang masih penasaran tentang data science dan gimana sih cara skripsi menggunakan data science, teman-teman bisa tanya ke Kak Fahmi, karena Kak Fahmi ini waktu TA-nya tentang data science kan Kak ya? Yes, benar. Ya, jadi sangat sayang banget kalau nggak ditanya gitu kan. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, saya ada pertanyaan nih Kak. Oke. Nah, saya tuh masih bingung Kak ya. Sebenarnya data science ini bisa nggak sih Kak dihubungkan dengan web gitu? Atau gimana sih cara menghubungkannya Kak? Oke. Jadi data science itu bisa dihubungkan dengan web. Dan endingnya emang seperti itu. Deployment. Saat teman-teman melakukan modeling data, modelnya itu disimpan, di-save ke suatu tipe data, ya bertipe model, bisa PKL atau H5 atau SAV. Lalu dilakukan pengolahan deployment. Bisa memakai Flash. Flash itu framework di Python yang bisa membuat modeling itu masuk ke user interface websitenya. Jadi jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Ya caranya itu memakai Flash pada Python atau bisa juga memakai bahasa yang lainnya. Yang penting kita udah ada modelnya dulu. Yang pastinya ada keterkaitannya di sana tuh. Entah di bahasa lainnya ada library Python-nya atau library TensorFlow atau library Scikit-learn-nya. Pasti ada yang membahas seperti itu. Jadi teman-teman yang teman-teman lihat di website itu adalah bagian dari data science gitu. Teman-teman melakukan search engine itu data science juga. Teman-teman mengetikkan misalnya sepak bola yang keluar apa itu bagian dari data science. Kan ada data di situ tuh. Nah, mungkin dianya mainnya di buttonnya. Jika diklik button, maka modelnya jalan, prediksi modelnya jalan. Nah, gitu tuh. Kalau untuk proses deployment, ini adalah proses yang paling apa nih? Yang paling akhir nih kalau kita membuat user interface. Dan kabar baiknya lagi, di bootcamp kita nanti di Februari kita sampai ke deployment. Jadi teman-teman mungkin nanti ada yang dapat bidang kesehatan atau apa, itu bisa kita mainkan deployment-nya. Jadi benar-benar kita dapat suatu portofolio yang sampai ke endingnya deployment data. Nah, gitu tuh Kak Nanda. Wah, gitu Kak. Ternyata bisa ya. Soalnya Kak, saya selama ini cuma sebatas akurasi aja Kak. Jadi kurang tahu. Oke, gimana nih teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan nih? Mumpung ada Kak Fahmi nih. Yes, Mungkin kalau misalnya teman-teman tanya dengan dosen mungkin malu atau gimana kan? Ini langsung tanya langsung ke pakarnya gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, mungkin teman-teman ada yang tanyain nih sebelum kita cukupkan mungkin di jam 9 ya kan Anda? Iya, boleh Kak. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin saya nih Kak mau tanya lagi nih Kak. Oke. Mungkin teman-teman masih malu-malu nih. Jadi gini kan Kak, skripsi itu sebenarnya bagus sih bagus nggak kalau misalnya tamat 3,5 tahun gitu Kak? Atau lebih baik tamat 5 tahun tapi kita punya skill, atau tamat 3,5 tahun tapi nggak punya skill, itu bagus yang mana Kak? Oke, jadi itu kembali ke teman-teman juga sih. Teman-teman pengen di masuknya itu di mengasah skill atau di cepat-cepatan lulus gitu. Tapi yang saya bilang ya di 35 tahun ya bagus dengan skill yang bagus juga. Jangan sampai teman-teman memperoleh nilai aja gitu ya. Karena nilai gampang dicari, tapi skill itu susah dicari teman-teman. Nah gitu sih. Jadi kesimpulannya lebih baik, lebih cepat, lebih baik, dan skillnya bagus. Kalau teman-teman nggak punya skill, teman-teman bisa lewat bootcamp. Jadi itu kalau bootcamp ini lebih intens teman-teman dibandingkan kampus. Saya pengalamannya kayak gitu. Makanya sekarang nih saya lebih condongnya ke pengajar bootcamp kayak gitu sih teman-teman. Supaya teman-teman yang mahasiswa itu lebih intens dapatnya dibandingkan yang di kampus. Ya di kampus itu bagus, tapi kita harus ada jalannya juga di luar kampus. Nah gitu sih kan Anda. Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Aditya. Kak, di bootcamp apakah boleh menggunakan kasur deskripsi atau memang kasus dalam pekerjaan? Oke, terima kasih Kak Adit. Bootcamp kita ada studi kasus tersendiri, tetapi kalau pesertanya ada kasusnya yang sendiri itu bisa, karena endingnya teman-teman itu menciptakan suatu portofolio dari kasus sendiri. Kalau ada kasus sendiri bagus, kalau nggak ada pasti ada kasus dari kita juga nanti. Itu. Kemudian kalau ada kasus sendiri ya pasti ada proses mentoring lewat mentor juga nanti. Entah nanti saya atau Kak Nanda tuh yang melakukan pembimbingan tentang one-on-one mentoring tadi. Nah, gitu sih. Oke, dan tentunya Kak, kalau di bootcamp di Inteligo itu kasusnya bukan kasus yang banyak di luar Kak ya? Yes, Kasusnya benar. juga, ya kasusnya juga tentang dunia kerja juga gitu. Ya, jadi nanti Jadi lebih enak gitu. di spill aja nanti bootcampnya emang real case kita dari mengumpulkan data, kita itu real case juga teman-teman. Jadi benar-benar intens lah kalau yang saya bilang. Jadi jangan sampai nggak ikutan nih teman-teman semua ya. Gitu. Oke nih. Gimana nih teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum webinar hari ini ditutup? Mungkin cukup ya pertanyaan untuk hari ini. Oke, acara selanjutnya itu pembacaan door prize. Bener kan Kak? Door prize. Oke, benar banget. Oke, boleh next Kak. Oke nih, jadi pemenang door prize pada malam ini yaitu Kak Nur Intan sama Kak Aditya. Mungkin boleh on cam nih Kak Nur Intan sama Kak Aditya. Halo Kak, mungkin bisa di screenshot nih. Halo Kak Intan, mana Kak Intan? Nanti mungkin bisa di... Nah, Kak Intan. Hai Kak. Mungkin bisa di screenshot Kak ya, door prize pada malam ini, dan untuk hadiahnya bisa minta ke admin ya, admin dari Inteligo ataupun DM gitu Kak. Yes, benar. Dan jangan lupa buat story dan tag IG dari Inteligo. Oke, gitu sih. Selamat ya Kak Intan sama Kak Aditya. Selamat ya Kak, semoga door prize-nya bermanfaat buat kakak-kakak sekalian. Yang lain juga jangan kecil hati guys. Semoga nanti dapat di door prize selanjutnya. Oke nih, mungkin bisa next Kak. Oke.
Nah, ini tadi kan dibahas tentang bootcamp ya, disinggung-singgung nih tentang bootcamp. Jadi di Inteligo itu sendiri ada 2 bootcamp nih teman-teman, yaitu tentang web development sama data science. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut nih tentang data science untuk persiapan skripsi ataupun untuk skill teman-teman mau jadi data scientist, data analis ataupun data engineer. Nah, teman-teman bisa ikut bootcamp dari Inteligo. Itu terakhir registrasinya itu tanggal 31 Januari tahun 2022 dan harganya cuma 1.150.000. Nah, kalau di tempat lain kan harganya mencapai 6 juta, 10 juta, bahkan ada 25 juta ya kan, mahal banget kan. Nah, di sini harganya sangat terjangkau banget nih, apalagi buat teman-teman mahasiswa. Jadi jangan lupa ikutan bootcamp dan nanti juga pantengin juga story dari Inteligo karena bakal banyak banget diskon-diskon yang menarik gitu. Maaf suara saya agak seret. Oke, nggak cuma data science, di sini juga ada yang mungkin yang tertarik di dunia web, juga ada web. Jadi kita pakai PHP Laravel juga, dan terakhir registrasi itu tanggal 31 Januari juga, dan harganya juga sama gitu. Dan pemateri dari bootcamp ini juga ahli di bidangnya gitu, jadi jangan diragukan lagi teman-teman. Oke, kita next Kak. Oke, sebentar Nanda, ini saya ini nih. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih, kita bisa dicicil juga ya, dicicil tanpa bunga. Lalu nanti ada pertanyaan juga dari Kak Ges, apakah dijamin pasti bisa? Ya kalau mengikuti dari awal pasti bisa Kak, gitu. Kemudian kalau masih ada yang belum dimengerti apa bisa mengikuti kembali Kak? Bisa banget, karena kita benar-benar dari basic gitu ya. Oke, kita spill untuk para peserta webinar konsepnya. Nanti teman-teman bertemu dengan kita di via Zoom sebanyak 16 kali pertemuan di 1 bulan itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita bertemu secara Zoom seperti ini. Gitu. Di hari Jumat itu kosong untuk pertemuan secara bersama, tapi Jumat itu khusus untuk teman-teman yang pengen one-on-one mentoring lewat mentor nih. Discuss one-on-one. Oke. Jadi nanti fiturnya ada seperti ini. Nanti ada mentor A, B, C, dan D. Akan mengelis waktunya kosongnya kapan. Kemudian kalau teman-teman mengalami kendala, ada yang ingin diskusikan, teman-teman booking mentornya nih. Booking mentornya untuk Zoom one-on-one nih, secara khusus. Ya 30 menitan udah bisa lah di situ discuss-nya. Discuss-nya tentang apa? Di setiap Kamis teman-teman ada weekly quiz mingguan, tugas mingguannya ada. Selain tugas mingguannya, teman-teman di setiap harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada quiz harian juga. Jadi benar-benar intens teman-teman. Kak, kalau suatu hari saya nggak ya berhalangan hadir atau gimana, tenang. Recording sama dokumennya secara setiap hari itu di-upload di YouTube, kita privatkan. Jadi nggak perlu di-download, nggak perlu dilakukan download yang terlalu besar, teman-teman tinggal play di YouTube secara privat ya. Yang pastinya jangan di-sharing ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi gitu, endingnya di minggu keempat kita final project teman-teman. Teman-teman dikasih studi kasus, metodenya diserahkan ke teman-teman, akurasinya diserahkan ke teman-teman, Kamis dan Jumat ketemu lagi nih mentoring one-on-one tentang final project itu. Jadi setiap Jumatnya di setiap minggu kita itu mentoring one-on-one booking mentor teman-teman. Yap, benar banget tuh. Februari nanti kita mulainya di kelasnya mulai 7 Februari. Ini nih Python dasar, basic web programmingnya juga dari dasar juga nih. Semuanya kita ambil nih, hyperparameter tuning sampai deployment-nya juga kita ajarin. Ketemunya 2-3 jam pertemuan teman-teman. Nah gitu ya. Dan bisa dicicil nih. Jadi langsung aja ke poin ke admin nih kalau pengen nanya-nanya ya. Gitu sih kalau yang bisa saya share untuk bootcamp. Semoga tertarik, nanti kita ketemu di bootcamp di Februari nanti. Gitu. Oke, selain bootcamp, teman-teman yang pengen kursus privat, kita ada juga teman-teman. Nih, paket solo, paket squad. Kalau teman-teman yang pengen konsultasi juga bisa tentang
skripsi teman-teman ataupun yang lainnya ada di sini nih. Ada paket squad juga dan paket solo. Ini waktunya fleksibel, bukan seperti bootcamp tadi yang ditentukan. Fleksibel, ketemu mentornya juga one on one, privat, lebih ramah nih kalau di sini. Oke, gitu sih. Bisa dibalikin, saya balikan ke Kananda deh. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut bootcamp ataupun mau private kursus, silakan DM ataupun WA dari admin dari Inteligo. Nah, jadi apa sih beda Inteligo sama apa bootcamp lainnya, yaitu pertama mentor sih. Mentor Inteligo itu bisa kalian one on one. Jadi kalian misalnya kalian masih bingung, masih gimana sih Kak cara gini. Nah, kalian tuh bisa langsung chat ataupun langsung komunikasi langsung sama mentornya gitu. Langsung bisa bisa chat langsung sama mentor gitu. Nah, mungkin itu aja sih webinar kita pada hari ini. Saya terima kasih banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin dari siang tadi teman-teman udah sibuk, banyak banget kegiatan, tapi masih sempat ikut webinar pada malam kali ini gitu. Mungkin teman-teman yang mau bertanya soal bootcamp ataupun khusus privat tadi, silakan bertanya di admin gitu. Oke, sebelum saya tutup webinar kita malam ini, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya untuk foto bersama gitu. Oke, saya izin on cam dari HP deh nih. Iya, boleh Kak. Soalnya ini lagi bermasalah ya. Oke, semuanya on cam ya teman-teman. Silakan on cam terlebih dahulu. Dari Kananda bisa di ini Kak. Di ini nanti ya. Iya, bisa. Oke, teman-teman silakan on cam terlebih dahulu. Oh ya, tadi buat Kak Nurintan sama Kak Aditya, selamat dapat door prize dan silakan tag bisa AI lagi. Silakan tag IG Inteligo dan buat story ya. Nanti aku bakal di repost gitu. Oke, silakan teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Ya, sorry. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja teman-teman, cukup. Saya sebagai moderator, Nanda, maaf banget kalau misalnya saya banyak kesalahan dalam membawakan acara ini. Karena jujur, saya kurang fit malam ini. Saya maaf banget kalau misalnya banyak kata-kata yang salah. Dan juga saya mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kita pada malam ini. Semoga mendapatkan manfaat buat teman-teman dan semangat skripsinya, jangan pantang menyerah. Dosen jangan lupa selalu dihubungin, dosen jangan di ghosting, baik-baik sama dosen, dan jangan lupa juga doa sama restu dari orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di webinar selanjutnya. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, Mas Adit ya. Terima kasih Kak. Oke, Kak Sandy.